Terima kasih ibu-ibu, kita sudah menonton video tentang atau puisi tentang surat untuk anakku. Tuh, sangat sedih sekali ya ibu-ibu tadi ibu. Saya sampai mau nangis itu. Nah, jadi mari kita ulas bersama apa poin-poin penting di dalam puisi surat untuk anakku tadi. Di sana ada tulisan, aku berharap kamu tidak memarahiku ketika dia menumpahkan sup di meja. Jadi biasa ya ibu-ibu, kalau sudah lansia, kalau sudah sepuh, kadang-kadang itu tidak sependapat dengan apa yang kita kerjakan. Kadang menumpahkan piring, kemudian memecahkan gelas. Itu kita harus bersabar. Kita harus sabar, kita harus paham dengan kondisi orang tua kita yang sudah sepuh atau lansia. Bahkan di sana juga ada kata-kata selalu merasa bersalah ketika nada suaramu meninggi. Jadi kalau ada bahasa Maduranya itu adalah tak nundoreng seperti itu ya. Jadi kita ngomong, kita berbicara pelan, beliau tidak mendengar. Kita berbicara keras, seakan-akan itu adalah membentak. Jadi sekali lagi intinya kita harus sabar ya ibu-ibu. Kemudian ini juga makna yang tersirat di dalamnya, ketika lututku menjadi lebih lemah. Artinya sudah tidak mampu berdiri, kemudian mau jalan harus digotong. Kamu harus memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Gitu. Jadi kita mengingatkan waktu kita masih kecil, bagaimana waktu itu kita tidak bisa jalan, kemudian orang tua kita yang membantu untuk jalan, kemudian mengajari jalan. Seperti itulah Bu lansia. Dia ada peribahasa itu, dia kembali ke pengaturan awal, kembali ke masa kanak-kanak lagi. Dia juga sudah tidak bisa berjalan, butuh bantuan kita untuk bisa bangun, kemudian bisa jalan. Kemudian menarik di sana juga ketika orang tua kita itu sudah berbicara, itu kan kadang-kadang selalu mengulang-ulang perkataannya. Bicara ini itu selalu diulang-ulang. Kita harus paham dengan kondisi itu. Dia disampaikan di puisinya, aku berharap kamu tetap mau mendengarkanku, tetap mau. Jadi biarkan beliau berbicara, kita harus sabar untuk mendengarkan. Tidak boleh kita bentak, kemudian Mas bilang jangan itu terus yang dibicarakan, cek bentak itu menolong Bu, jangan itu. Kita harus sabar. Kemudian sama seperti kita waktu dulu itu, ketika kita ingin meminta sebuah balon, kita akan terus berbicara itu. Pak, mele balon dulu Pak, Bu, gula mele balon. Terus itu diulang-ulang, terus sampai balon itu bisa dibeli oleh orang tua kita. Sama dengan orang tua kita hari ini, Bapak Ibu kita yang sudah sepuh, dia akan selalu bercerita itu saja yang diceritakan. Jadi yang dipinta itu hanya mendengarkan sebenarnya, hanya mendengarkan. Kemudian lagi-lagi kita harus sabar. Bahasa saya agak ini karena memang melihat video yang tadi itu sangat menyentuh hati ya ibu-ibu. Kemudian tolong jangan memaksaku untuk mandi. Ketika kita mendengar aroma-aroma orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah lansia, kadang-kadang kan ya sudah tidak begitu wangi ibu-ibu. Tapi jangan terus dipaksa untuk mandi ben Pak, dan tidak seperti itu ya. Jadi kitalah yang harus mengerti, karena
harus disadari bagi kita, karena orang tua itu juga mudah sakit ketika dia kedinginan. Kalau nanti sakit, kita juga yang menjadi kasihan kepada beliau ya. Kau akan mengerti ketika engkau menjadi tua. Betul ibu-ibu, jadi tidak ada penyesalan itu di depan, semuanya penyesalan itu di belakang. Kita akan tahu, kita akan belum tentulah seperti mereka itu. Yang mereka rasakan hari ini itu sudah karuan seperti itu. Tugas kita adalah untuk merawatnya. Ya, semoga kita masa tuanya nanti juga lebih baik dari orang tua kita yang sudah sepuh. Kemudian ketika kita mempunyai waktu luang, dengan ada waktu luang, kita sesekali lah kita ajak bicara orang tua kita, karena di sana juga ada poin. Aku berharap kita bisa bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Dia sudah tahu sebenarnya kalau kita sibuk, cuma dia juga ingin mendengarkan, ingin didengarkan ceritanya, ingin ada teman ngobrol seperti itu. Kenapa? Karena tak ada orang yang bisa diajak untuk ngobrol. Benar. Karena gimana ya, kalau sudah sepuh itu kan, apalagi sudah lansia, kadang-kadang kita sudah melewati pergaulan dengan mereka. Tak pati jepi sebenarnya. Intinya bahasa Maduranya seperti itu. Kurang begitu komunikatif, kurang begitu diajak ngobrol. Karena seakan-akan bagi kita obrolannya itu sudah tidak nyambung. Nah, kalau misalkan kita ada waktu, ya sembari kita meskipun sibuk lah 10 atau 15 menit kita ajak bicara, dengarkan ceritanya seperti itu. Tidak mudah ini Bapak Ibu, kita harus sama-sama introspeksi diri, kita harus juga sama-sama melatih untuk bersabar. Meskipun di sana, walaupun kamu tidak tertarik dengan ceritaku, seperti itu. Jadi sebenarnya memang tidak tertarik dengan ceritanya, cuma sesekali kita harus melebur dengan dunia mereka, harus kita ajak gurau, kemudian dengarkanlah ceritanya mereka. Dengan begitu akan timbul perasaan bahagia, akan timbul perasaan agak lega, ada teman ngobrol seperti itu. Sama dengan orang tua kita waktu kita masih kecil dulu. Dia akan mendengarkan cerita kita tentang mainan kesayangannya, tentang mainan kesayangan kita. Pasti kan diceritakan itu sama anak kecil. Ibu, bapak, saya punya mainan ini, kan seperti itu. Saya punya ini, terus diceritakan. Tetapi orang tua kita itu selalu sabar, selalu senang mendengarkan, meskipun cerita anaknya itu tidak asik lah sebenarnya itu. Cuma kita ke anak kita itu memperhatikan betul, begitu. Begitupun yang dirasakan oleh orang tua kita yang sudah lansia. Bila saatnya tiba dan aku hanya bisa terbaring di tempat tidur. Nah, ini sudah puncaknya, ketika orang tua kita atau lansia kita itu hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kadang-kadang makan itu ngumpul di tempat tidur, atau membuat berantakan. Itu harus benar-benar sabar ya ibu-ibu, harus benar-benar sabar. Kemudian tetap melayani, tetap merawatnya, karena di sana juga ada harapan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku selama hari-hari terakhir di hidupku, karena kita juga tidak tahu kapan beliau itu akan wafat, menghadap Sang Pencipta kita tidak tahu. Jadi ya marilah kita rawat, kita pengabdian terakhir untuk orang tua kita, yang seperti itu. Ketika waktu kematianku datang dan
ketika kematianku datang. Nah, artinya ketika sudah dipanggil Sang Pencipta, bahkan dia berharap supaya kita memberikannya kekuatan untuk menghadapi kematian. Jadi berharap kita itu ada di samping mereka waktu detik-detik beliau menghadap Sang Pencipta. Bahkan orang tua kita ketika sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta, saya yakin beliau akan tetap ingat kepada kita, tetap mendoakan kita meskipun sudah berbeda alam. Yakinlah bahwa dia bisa melihat kita tetap mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberkahi kehidupan kita. Saya yakin ketika beliau sudah wafat, ketika dia di dunianya yang baru, dia akan mengucapkan terima kasih kepada kita, bagi kita yang sudah berusaha merawatnya, memberikan perhatian kepadanya. Yakinlah balasan Allah itu akan jauh lebih besar daripada apa yang kita kerjakan. Kemudian ibu-ibu, ada titik poin yang menjadi dasar untuk kita ingat bersama, bahwa lansia sebenarnya itu adalah bukan beban. Lansia bukan beban. Lansia itu adalah kita di masa depan. Ya seperti itu kita nanti pada saat tuanya kita, pada saat kita sudah sepuh, itu adalah gambaran pada diri kita. Mari memperlakukan lansia dengan baik, karena ini peribahasa ibu-ibu. Jadi apa yang kita tabur itu nanti yang akan kita tuai, seperti itu. Jadi kalau kita menabur jagung, pasti tumbuhnya jagung gitu. Kalau kita menaburnya itu adalah padi, pasti nanti akan tumbuh padi. Tidak mungkin nabur jagung tumbuh apel, tidak mungkin. Pasti tumbuh jagung. Kemudian poin yang kedua, memberi dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya. Jadi pikiran lansia itu, orang-orang tua kita yang sudah sepuh, seakan-akan dia sudah tidak produktif, kemudian dia sudah minder, sudah merenungi nasib, seakan-akan dia tidak bahagia karena tidak ada temannya, kemudian tidak ada teman ngobrolnya, jarang ada yang menjenguknya. Kita harus memberikan semangat dengan menemaninya, kemudian mengajaknya berbicara, merawatnya. Kalau memang bisa berkarya, mari kita dukung hasil karyanya itu. Untuk apa ibu-ibu? Karena untuk mewujudkan lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Jadi program dari pemerintah nanti bahwa lansia itu harus sehat, harus kuat, kemudian harus bahagia. Seperti itu. Ibu-ibu, sebelum mengakhiri pertemuan ini, kita membuat kesepakatan dulu ya. Kira-kira nih, apakah yang semua dibicarakan pada pertemuan ini penting untuk dilakukan? Nah, nanti kita akan bahas itu ya ibu-ibu. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi tetap semangat, tetap bersabar menghadapi orang-orang tua kita yang sudah sepuh. Semoga kita semua mendapat barokah, mendapat pertolongan dari Allah. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Praktekkan di rumah ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.